Salam teman-teman, ketemu lagi dengan Mary hari ini. Kita akan belajar materi selanjutnya. Dari Jumat yang lalu adalah uh, kemenangan dan kehidupan yang berlimpah. Sekarang kita akan masuk ke hidup yang kekal. Jadi ini semua adalah fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita ketika kita setuju atau kita memegang memelihara perjanjian dengan Tuhan kita, dan kita akan menerima semua fasilitas fasilitas yang ini termasuk fasilitas ini salah satu dari fasilitasnya. Kita akan berdoa ya. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Berkati saya yang membagikan, Roh Kudus tolong pimpin saya untuk membagikan materi ini, juga teman-teman yang mendengarkan Bapak Ibu. Kami makin cinta Tuhan, makin mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami makin bersemangat mengikuti apa yang Engkau kehendaki dan mengenal Engkau lebih baik. Haleluya, amin. Oke, kita akan masuk ke hidup yang kekal. Pertama, untuk sampai ke mendapatkan hidup yang kekal, saya mengajakin dulu Bapak Ibu untuk kasihan Tuhan. Hidup kekal yang kita dapatkan sebagai anak-anak Allah itu bukan sesuatu hadiah yang sifatnya pasif. Jadi kita harus mengupayakan, kita harus melakukannya, kita harus mengerjakan bagian-bagian kita sehingga kehidupan kekal itu bisa benar-benar sungguh terrealisasi dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, ini ya skemanya ya. Jadi Allah yang menyediakan fasilitasnya itu bermula dari Tuhan Yesus. Jadi hidup yang kekal hanya kita bisa dapatkan dari Tuhan Yesus, Sang Terang itu, firman Allah yang menjadi manusia. Karena tanpa Tuhan Yesus kita nggak bakal bisa hidup kekal. Nggak ada satupun kitab kebenaran manapun yang menjamin atau menerangkan tentang hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus satu-satunya di Alkitab ini yang menjamin bahwa ketika Tuhan Yesus disalib, dia mati dan bangkit, kemudian dia bilang dia kembali kepada Bapa dan menyediakan tempat bagi kita. Itu maksudnya. Dia telah menyediakan hidup yang kekal. Di mana aku berada, di situ kamu berada. Itu yang Tuhan Yesus bilang. Nah, Tuhan Yesus Sang Terang ini, ketika Emmaus sebelumnya kita udah pernah ngomong, Tuhan Yesus ini adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ketika orang-orang saya Bapak Ibu teman-teman terima Tuhan Yesus, berarti kita juga menerima status sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus anak Allah yang sulung, katanya kan? Nah, yang sulung, dan kita anak-anaknya Allah juga, tapi yang berikutnya, yang tunggal Yesus dulu, Tuhan Yesus dulu yang menyelesaikannya, baru kita menerima statusnya menjadi anak-anak Allah. Dan status anak-anak Allah, ketika kita menerima status anak Allah, ini yang Tuhan kasih, Allah kasih dari firman-Nya, otoritas dari Allah, kuasanya. Jadi ketika Tuhan Yesus waktu pelayanannya dia bisa mengadakan mujizat ya, menyembuhkan orang, berdoa, dijawab Tuhan. Ini hal-hal seperti itu juga bisa kita dikasih sama Tuhan ya. Terus bimbingan Roh Kudus, ketika kita belajar firman Tuhan, kita nggak tahu apa itu, tapi Allah lah yang menolong kita, membimbing kita. Dan kita juga menjadi warga kerajaan surga, Yerusalem baru, bumi baru. Dan inilah yang Tuhan sudah setting kita sebagai anak-anak Allah. Tapi ada tapinya. Ketika kita menerima status ini, kita sebelumnya harus melakukan sebagian prosedur, misalnya bertobat dulu ya, nggak bisa langsung ujuk-ujuk
Ya, saya terima Tuhan Yesus, tapi gimana? Saya harus bertobat. Saya harus mm, berlaku taat, setuju bahwa perkataan Allah, firman Tuhan yang menjadi manusia itu, Alkitab, adalah kebenaran. Saya mau hidup taat dan menghidupi firman Tuhan. Itu dulu, lalu dibaptis. Ya. Lalu ikut dalam bimbingan Roh Kudus. Ini kan pembelajaran, terus kehidupan kita juga berubah dari yang mungkin ya maaf ya kita mungkin hidupnya nggak teratur, misalnya kita uh, seorang yang tidak disiplin, dalam arti kata misalnya yang sering melanggar peraturan karena kita nggak bisa mengendalikan diri kita, tapi ketika kita menerima Tuhan Yesus kita bisa. Nah, itu yang harus, prosedur itu yang harus kita lakukan. Tanpa prosedur itu kita belum bisa menjadi menerima status anak-anak Allah. Lalu setelah kita menerima status ini, ketika kita baptis, Tuhan Yesus waktu itu juga pernah mencontohkan ada burung merpati, itu Roh Kudus Allah, hingga inilah anak yang dikasihi. Begitu juga ketika kita dibaptis, itu kita tuh udah jadi anak-anak yang dikasihi Allah kan. Dan sama seperti Yesus, ketika dia udah dibaptis, dia melakukan seluruh kehendak Allah, bukan melakukan kehendak lagi. Dan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, itu pula yang harus kita lakukan juga sama. Nah, ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah dibaptis, Tuhan Yesus itu bukan janji lagi, menyertai, memberikan jaminan kehidupan atas kehidupan saat ini. Apa yang dibutuhkan kehidupan saat ini? Kemenangan. Misalnya kita bekerja atau pelayanan atau kegiatan apapun, kita lakukannya dengan baik, menang, lebih bagus kualitasnya daripada orang lain, menjadi panutan, kemenangan kan, kehidupan yang berkelimpahan. Jadi bukan soal sekedar materi aja, tapi juga sukacita, ya, rasa syukur, pasti keluarga yang diberkati Tuhan, ya kan, semua yang berjalan smooth, anak-anak baik. Lalu bagaimana kalau saya juga udah terima Tuhan ini, tapi ada anak saya yang sakit? Tenang, itu adalah proses. Jadi ada orang-orang tertentu, keluarga tertentu, uh, Tuhan mengizinkan ada proses yang harus kita kerjakan untuk setiap orang, ya. Mungkin ada orang ya, mungkin kita sering pernah dengar ya, kok ada orang ini baik tapi umurnya pendek, kenapa orang ini jahat tapi umurnya panjang gitu ya. Nah, ini bukan masalah orang baik dan orang jahat, karena Allah tahu apa yang diperlukan setiap individu, karena Allah ingin menyelamatkan jiwanya. Nah, tapi kalau dibilang ingin menyelamatkan jiwanya, kayak buat yang orang yang umurnya pendek, ya kan, semakin pendek jadi kan dia tidak akan berbuat dosa kan, Tuhan ambil dia supaya dapat diselamatkan. Bagaimana orang yang jahat tetap hidup tambah jahat, tambah panjang, karena dia pun juga dipakai Tuhan ini dalam rangka menjadi alat untuk memproses anak-anak yang lain gitu. Dan ketika misalnya di dalam satu keluarga kita ada satu kejadian besar misalnya, tapi Allah tuh selalu punya rencana. Kita ketika punya rencana, Allah itu ingin mengkoreksi banyak hal, memulihkan banyak hal. Jadi di dalam satu keluarga, papa, mama, anak-anak, terus ada ya sih keluarga ini dulu ya, ini harus solid ya. Nah, baru ini aman. Kemudian kalau misalnya sakit, kan Tuhan Yesus bilang akan kasih kesembuhan, kan ada orang buta yang sejak lahir kan dia disembuhkan, ya kan, ada orang
lumpuh sejak lahir disembuhkan. Ada proses dan ada orang-orang tertentu yang Allah ingin menundukkan kemuliaannya pada orang itu, pada individu itu. Misalnya ada lagi di Alkitab ada kan orang buta yang dicelikan matanya. Dan kehidupan kita sekarang ini kita tahu ada yang namanya Nick Vujicic, kayaknya dari Australia atau di Amerika saya lupa. Itu tidak ada tangan, tidak ada kaki yang banyak, tapi dia jadi mentor yang mentor dunia ya, mentoring orang-orang yang memberikan semangat motivator ya. Nah itu Tuhan pakai, Tuhan Allah kita ingin menunjukkan kemuliaannya buat teman-teman kita, orang-orang tertentu, anak-anak kita, orang tua kita, atau kita sendiri gitu ya. Karena Tuhan yang berjanji kasih kesembuhan dan juga kasih kebebasan. Mungkin ada orang yang udah lama banget tinggal dalam kebiasaan hidup yang berdosa, tapi sekarang pengen bebas dan nggak pengen melakukan kejahatan lagi, ingin jadi orang yang sungguh mengasihi Tuhan, sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kasih dari bimbingan hidup, dari ini yang Tuhan udah kasih janjinya untuk kita. Terus juga Tuhan itu memberikan janji jaminan jiwa, kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal, kehidupan setelah kita masa kontrak dengan tubuh kita ini selesai. Nah, adapun jaminan tubuh ini sangat berguna untuk kita pakai, untuk kita bisa memuliakan Tuhan, untuk kita bisa menjadi saksinya Tuhan bahwa Allah kita itu dahsyat yang luar biasa. Nah, kita pakai untuk menjadi pekerja, pelayan kerajaan Allah, menjadi saksi, melakukan ketaatan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun organisasi kita berada. Lalu kita menghidupi firman. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus memulai pekerjaan pelayanannya dengan memanggil 12 murid. Dari 12 murid ada satu murid yang bandel, namanya Yudas Iskariot. Murid-murid dipanggil 12 ini dikasih fasilitas ini. Dan yang 11 berhasil menggunakannya dengan baik. Yudas Iskariot tidak berhasil. Saya tidak tahu. Ini mungkin dia Yudas Iskariot masuk ke dalam pengadilan kedua. Ya. Nah, ini yang digunakan oleh anak-anak Allah yang masih hidup di bumi. Ini modal ya, kemenangan, kehidupan yang berkelimpahan, kesembuhan, kebebasan. Kita harus bisa bercerita tentang Tuhan kita yang dahsyat, luar biasa, ajaib dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya saat ini. Lalu kalau orang ada yang bilang, aduh saya udah lama ikut Tuhan Yesus dan saya nggak pernah berbuat dosa, tapi hidup saya pas-pasan dan belum pernah nyicipin gitu ya keindahan dunia ini. Sabarlah, itu masih dalam proses. Saya juga nggak bisa bilang yang lain ya. Cuman setiap orang Allah itu tahu, individu demi individu, pribadi demi pribadi. Tuhan itu yang paling tahu batas-batas kemampuan. Ingatkah di dalam Alkitab kita ditulis bahwa Allah memberikan tekanan atau pergumulan, cobaan, ujian tidak melebihi dari batas kemampuan kita. Itu yang Tuhan mau kasih sama kita. Jadi mungkin yang keterbatasan ekonomi masih terus menerus, tapi itu Tuhan ada maksud Tuhan, rencana Tuhan saat itu. Mungkin yang dikasih keuangan banyak juga Tuhan, dia juga menemui satu tantangan dan pergumulan. Itu juga Tuhan tahu dan Tuhan udah atasin sebatas dengan kemampuan yang dia miliki, yang dia bisa tanggung.
Sisanya yang nggak bisa, Tuhan kasih dia mujizat untuk melewati melewati masa-masa sulit. Maksudnya ada pembagian mujizat hingga dia bisa melewati proses yang sulit itu, atau dikasih wisdom, hikmat, pengetahuan sehingga dia jadi perpintar ya, jadi cerdik bagaimana menyelesaikan masalah itu. Tuhan Yesus memang seperti itu terjadi. Setelah itu firman Tuhan Roh Kudus itu menolong kita menyaring lagi. Tadi banyak orang dipanggil kan, banyak orang dipanggil, ayo ikut Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, semua ayo jadi pekerja, ayo kita taat menghidupi firman. Di dalam perjalanan waktu akan ada pemisahan. Kita sering dengar ada kambing dan domba. Dan kambing itu anak-anak Allah yang palsu, dia liar, tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan, dia melakukan ketaatan sesuai versinya dia, dan juga mungkin melakukan pekerjaan dan pelayanannya juga motivasi sendiri ya. Kemudian ada anak-anak Allah yang asli dan yang asli ini sesuai dengan value nilai standarisasi kualitas Alkitab firman Tuhan, dan inilah yang nanti akan berhasil sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang palsu ini? Nah, dalam perjalanan waktu, anak-anak Allah ini kan dikasih kemenangan, kehidupan yang berkelimpahan, kesembuhan, dan kebebasan. Nah, ini akan menyertai, tetapi juga di dalam perjalanan mungkin bobot kemenangan, kehidupan kelimpahan, kesembuhan, kebebasan ini ada bobot yang bersesuaian gitu, terus menerus ya, sehingga kita akhirnya bisa menjadi anak-anak Allah yang asli. Lalu yang palsu sudah otomatis ya, kualifikasinya, kualitas ini yang fasilitas yang diberikan akan semakin lama semakin mengikis, berkurang ya. Itu secara proses. Kemudian kita mau masuk hidup yang kekal. Tadi kami mulai dari sang terang. Sang terang itu bermula dari salib Tuhan Yesus. Hidup kekal bermula dari salib Tuhan Yesus. Salib Tuhan Yesus itu sebagai tanda kasih kepada manusia. Jadi kita nggak bakal mungkin mendapatkan hidup yang kekal dari yang lain. Sesuatu yang mau kita kerjakan dari yang lain. Pada zaman dulu di Cina juga ada seorang kaisar ya, yang begitu ingin hidup abadi gitu ya. Tapi setelah melakukan banyak hal, banyak juga pengorbanan, ritual dan mistik dan lainnya, itu pun akhirnya dia juga harus meninggal gitu, dan tidak berhasil. Dan memang hanya Tuhan Yesus lah yang dapat membantu kita, yang memberikan kita hidup yang kekal. Tuhan Yesus tanda kasih Allah kepada manusia. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, yang baru datang atau mulai, kenapa harus salib Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Ingatkah waktu bumi, langit, dan ciptaan yang termasuk kita diciptakan dengan firman? Ketika manusia jatuh dalam dosa dan harus menanggung banyak upah dosa adalah maut, kan karena kan di bumi ini udah ada sistemnya kan. Nah, harus bagaimana melakukan kepatuhan atas satu sistem ya, harus ada korban kan. Nah, itulah tadi dengan firman Allah yang menjadi manusia, memberi pelayanan, memberi persembahan, kemudian menjadi tebusan bagi kita, orang-orang manusia yang berdosa ini, yang udah harusnya binasa ya, karena ada Tuhan Yesus, salib Tuhan Yesus, kita menjadi dibebaskan kembali. Ketika salib Tuhan Yesus datang, apa yang harus terjadi? Harus ada kerjasama
ketika Tuhan Yesus Allah mencurahkan kasih-Nya sedemikian rupa, apa yang harus kita lakukan? Mengasihi Allah segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Gak ada lain. Ini harus timbal balik. Karena gak mungkin ketika kasih diberikan kita hanya pasif menerimanya. Kalau kita pasif itu ada kecenderungan kita akhirnya satu hari kita tidak membutuhkan kasih itu karena kita merasa sudah cukup. Dan itulah makanya harus ada keseimbangan, perjalanan terus-menerus. Kemudian Taurat Tuhan, salib Tuhan Yesus kan ada firman, perkataan perintah Allah. Ini harus menjadi perhatian utama dan diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Mulanya perintah Allah ada berapa? 10 perintah Allah. Ada yang masih ingat? Yang nomor 1 sampai dengan 4 tentang Allah, bagaimana kita harus menghormati Allah, tidak ada Allah lain, menghormati hari Sabat, tidak boleh melecehkan atau membuat nama Allah tidak layak atau apa, nggak boleh. Itu kita nggak boleh. Kita harus meninggikan dan memuliakan Allah. Nomor 5, kasihi orang tuamu bapa ibu. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10, bagaimana hubungan kita sama sesama kita. Nggak boleh mencuri, membunuh, nggak boleh mengambil hak orang lain, gitu ya, dan lain sebagainya. 10 perintah Allah. Ini harus kita ajarkan berulang-ulang. Jadi perhatian utama setiap orang. Dan kenapa harus sampai berulang-ulang kepada anak-anak? Ketika kita tidak mengajarkannya, itu akan terjadi yang namanya pengurangan atau peraturan Allah yang terkoreksi atau terpotong, sehingga ya kejahatan manusia bertambahnya waktu akan tambah banyak, gitu ya. Sehingga kita berkewajiban untuk mengulang-ulang memberitahukan kepada orang-orang, anak-anak kita. Kalau kita udah jadi orang tua pun harus memberitahukan perintah Allah itu, 10 perintah Allah yang harus diperhatikan dengan baik. Kemudian ketiga, menjadi tanda pada tangan, lambang di dahi. Nah, 10 perintah Allah ketika masuk di perjanjian baru itu dirangkum menjadi 2 hukum kasih Allah. Kasihilah Allahmu dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan. Nah, yang kedua, hukum kasihnya, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Ini hukum kasih Allah. 10 perintah Allah menjadi hukum kasih Allah, dan itu harus menjadi tanda pada tangan dan tangan di dahi. Dan itu sebagai sama seperti Musa, waktu di embau sebelumnya kita belajar tentang Jehovah Nisi, yaitu Tuhanlah panji-panjiku. Nah, apa yang harus kita lakukan tanda di tangan? Orang waktu zaman dulu pakai gelang atau apa ya, dikasih tanda. Tapi tanda saat ini yang menggunakan tanda tangan ini harus melakukan segala pekerjaan baik, ya. Kaki melakukan pekerjaan baik, apa yang diperintahkan firman Tuhan. Kemudian lambang di dahi, bukan berarti dicoret tanda salib atau apapun, bukan. Tapi kita harus belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, ibadah, berdoa, membangun komunikasi, fellowship, ada dalam pelayanan dan sebagainya. Itu yang harus kita kerjakan. Dan hal-hal yang kita kerjakan di dalam sepanjang waktu kehidupan kita itu sama seperti kita sedang menoreh suatu suatu coretan, gitu ya, tanda bagi tangan kita dan tanda pada tubuh kita dan juga tanda pada dahi kita. Itu yang harus kita kerjakan terus menerus. Kemudian 10 perintah Allah yang menjadi hukum Allah, 2 hukum kasih Allah, itu harus menjadi perjanjian yang solid, yang pasti, dan kita harus taat melakukannya sampai sepanjang masa atas semua perintah peringatan Tuhan Allah. Jadi nggak boleh dihilangkan. 5, otomatis setelah kita melakukan seluruh perintah Allah, kita menjadi benar setelah
melakukan perintah dan setia. Tapi mungkin konsep ini akan jadi bingung lagi bagi teman-teman yang baru mulai. Katanya terima Tuhan Yesus menebus dosa manusia. Itu benar, dosa awal dari Adam dan Hawa. Kita dipulihkan hubungan manusia dengan Allah. Ketika hubungan kita udah dipulihkan, kita baru bisa melakukan ketaatan. Baru kita bisa beriman kepada Tuhan Yesus. Karena tanpa pendamaian ini, kita akan sangat-sangat sulit dan sangat-sangat terganggu. Iblis yang menyerang kita akan terus-menerus membuat pengacauan di pikiran kita. Kita akan terintimidasi akan masa lalu kita. Tapi ketika kita terima Tuhan Yesus, itu yang membuat stop semuanya. Dan kita percaya semua sudah selesai di salib Yesus. Nah, mungkin teman-teman Bapak Ibu kasihan Tuhan juga bingung, kok bisa misalnya ada orang yang sudah membunuh, terus sudah membunuh orang tentunya, perbuatan sangat jahat, sama seperti Rasul Paulus dulunya. Tetapi dia kenal firman Tuhan, lalu dia terima Tuhan Yesus dan kebenarannya, prosesnya dikerjakan, dia dibaptis ya, terus dia mengalami pembaharuan akal budi. Berarti dia masih melakukan kejahatan lagi? Sudah enggak. Dia tahu dulu saya melakukan kesalahan dan dulu saya melakukannya dalam ketidaktahuan saya, kebodohan. Kedua, karena ketidakmampuannya, dia terpenjara sama iblis, dorongan semangat iblis yang di dalam hatinya, sehingga dia itu nggak bisa mengendalikan dirinya dalam keadaan marah, atau dia tidak bisa mengendalikan diri, tidak mampu membuat keputusan-keputusan yang ilahi itu, sehingga dia menjadi seorang yang jahat. Tapi ketika dia terima salib Tuhan Yesus, dia berubah 100%, 180 derajat ya, berubah dan menjadi orang yang sangat amat menyenangkan hati Tuhan. Ketika bisa menyenangkan hati Tuhan, orang-orang sekitarnya pun akan senang kepada dia. Itu udah pasti. Nggak mungkin bisa menyenangkan hati orang, bisa menyenangkan hati Allah, tapi membuat kesal orang lain, kayaknya enggak deh, nggak bakal pernah. Tapi kalau kita menyenangkan hati orang, nah ketika kita menyenangkan hati orang, kita mungkin tidak selalu bisa menyenangkan hati Allah. Itu kebalikan. Nah, itu yang makanya salib Tuhan Yesus itu memberikan pendamaian, memberikan kita pembaharuan akal budi. Dan salib Tuhan Yesus itu kualitasnya melebihi dari apapun dari penebusan bumi dunia ini yang dunia lakukan. Misalnya bagi orang-orang yang pernah di penjara ya, lalu dia dikasih vonis 10 tahun 15 tahun, terus tiba-tiba dia dikasih dispensasi potongan tahanan misalnya 5 tahun. Apakah potongan 5 tahun itu akan menjamin dia menjadi seorang yang berakhlak baik? Belum tentu. Tetapi ketika seseorang menerima Tuhan Yesus, salib Tuhan Yesus dengan sungguh sepenuh hati, kekuatan dan jiwanya harus seperti itu, baru salib Tuhan itu boleh merubah dirinya, karakternya yang aut-autan, yang kacau, jadi karakter yang emas, karakter ilahi Allah ada di dalam dirinya. Sedangkan orang yang manusia yang mendapat dispensasi penjara 5 tahun tadi belum tentu bisa demikian. Itu hanya berdasarkan misalnya dari kelakuan baik sementara yang dia lakukan saat itu. Ada juga dispensasi yang diberikan karena upayanya, misalnya menjawab petugas, membeli
potongan hukuman, bisa jadi seperti itu yang terjadi. Nah, salib Tuhan Yesus itu harus selalu dimiliki di tangan, di dahi. Tuhan Yesus bilang, ini ada satu cerita, seorang penjahat yang waktu itu 3 salib, seorang penjahat di samping Yesus bilang, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Nah, terus penjahat itu awal mulanya kan ada penjahat yang samping mengolok Yesus. Katanya, kamu anak Allah, kamu harus menyelamatkan, kamu harusnya bisa dong menyelamatkan diri kamu sendiri. Tapi si penjahat yang satu bilang, kamu nggak boleh ngomong itu, karena kita memang layak, katanya. Orang ini orang benar, bukan. Makanya baru dia ngomong, dia bilang, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu Tuhan Yesus menjawab, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata ini, bukan berarti Tuhan Yesus merasa senang dengan pembelaan yang dilakukan oleh si penjahat yang satu ini. Bukan. Karena si penjahat yang satu ini berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Dia membuat statement, Tuhan, aku mau ikut engkau. Nah, itulah yang juga terjadi. Anak-anak Allah harus membuat statement, Tuhan Yesus, aku ingin ikut engkau. Ketika kita anak-anak Allah, termasuk saya juga ya, itu juga mengalami penurunan konsentrasi ya. Kadang emosi kita terganggu. Kita kadang-kadang menjadi sangat kacau suasana hati kita. Dan kita merasa, aduh, kok jadi gini ya, gitu. Lemah secara iman. Nah, kita harus terus kadang-kadang katakan, dan saya juga terus mengulangi, Yesus, aku ingin engkau sebagai raja. Engkau sebagai raja, kan kita udah terima. Saya udah terima kan, Bapak Ibu juga. Engkau adalah sebagai raja, Tuhan Yesus, engkau sebagai raja. Engkau harus menolong aku ketika imanku lemah. Tuhan, tolong kasih aku iman-Mu. Ketika aku nggak ngerti, ada pergumulan di depan, Roh Kudus tolong, nanti dia hikmat lagi buat saya akan kembali bergairah lagi untuk melakukan apa yang harus kita kerjakan. Amazing Tuhan. Mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman pernah melakukannya, silakan mencoba. Ini jangan patah semangat. Walaupun ada masa-masa atau mungkin dirimu saat ini berada di posisi sulit ya, kamu mulai lelah secara iman, jangan, pegang teguh iman itu. Yesus, engkau tetap menjadi rajaku, engkau memberikan kesembuhan bagi anakku, engkau memberikan kesembuhan kepadaku, engkau yang memberikan jalan keluar bagi bagi masalah keuanganku dan lain sebagainya. Amazing banget. Itu juga harus kita perkatakan terus-menerus gitu ya. Nah, Rasul Paulus waktu itu, jadi ini ada gambar, saya kasih gambar. Kita harus terus berlari karena ini waktu kita udah makin singkat dan waktu kita terbatas. Umur manusia tidak banyak. Kita harus menggunakan sepanjang waktu kita untuk benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Inilah yang membuat ini statement Rasul Paulus di jemaat di Roma. Karunia Allah. Ini adalah pengalaman hidup Rasul Paulus sendiri. Bagaimana dia jadi seorang yang sangat amat jahat, terus dia sangat jahat, tapi akhirnya dia berbalik. Dia merasakan karunia Allah, kasih Allah kepada dia. Dia memiliki iman, dia punya kuasa Allah atas dia. Dia boleh mengajarkan kebenaran firman, memperkenalkan Allah pada orang-orang sekitarnya. Amazing, karunia Allah
dialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi nggak ada yang lainnya. Dan di Yohanes 6:40 dan 39, waktu itu ini ingat nggak, waktu itu latar belakangnya Yesus waktu masih pelayanan, di waktu Yesus masih hidup dan dia pelayanan, melakukan banyak mujizat kesembuhan ya, orang-orang pada ngikutin dia ya. Nah, dan saking banyaknya, Tuhan Yesus akhirnya tahu nih orang-orang mungkin ikut dia hanya untuk mujizat, kesembuhan, makanan, kebutuhan yang sehari-hari. Tuhan Yesus mau ingetin mereka bahwa dia mujizat itu tuh hanya istilahnya remah-remah atau tampilan luarnya yang sedikit tentang dia. Tapi yang harus dikerjakan adalah menerima Yesus. Yesus adalah roti hidup, dibilang kan? Nah, dibilang roti hidup. Dan statementnya adalah sebab inilah kehendak Bapakku supaya setiap orang yang melihat Anak, yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi mujizat kesembuhan, mujizat kelepasan, kemenangan, kehidupan yang berlimpah itu hanya sementara saat ini. Yang Tuhan mau kita terima berkatnya yang sungguh-sungguh dari Tuhan itu loh, yang sampai pada akhir zaman. Allah ingin semua orang diselamatkan karena kejatuhan manusia dalam dosa. Sejak peristiwa Adam dan Hawa, kejahatan manusia itu semakin banyak dan bertambah. Jadi Allah kirim Tuhan Yesus untuk melakukan pelayanan keteladanan, contoh bagaimana manusia harus hidup menyenangkan Allah, ikut mengasihi Allah, melakukan kuasa Allah yang luar biasa itu. Dan terakhir misinya mendamaikan, memegang penebusan atas dosa manusia yang upahnya maut itu semua ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yohanes 3:16. Nah, kenapa harus demikian? Dan ini masalahnya adalah karena kita ini terdiri dari 3 bagian: roh titipan Allah, jiwa, dan tubuh. Dan ini ada di Kejadian 2:7, ketika Allah menciptakan Adam, manusia itu dibentuk, kemudian diberi firman, hidup. Tapi sebelum hidup harus Allah memberikan nafasnya, menghembuskan nafas ke hidung si Adam, dan dia jadi hidup. Roh titipan Allah. Jadi ada jiwa, ada tubuh. Okay. Jadi roh titipan Allah inilah yang memberikan hikmat kepada Adam, namai binatang-binatang, namai tumbuh-tumbuhan, melakukan beragam tugas pemeliharaan bumi waktu itu, ya kan, si Adam itu dan istrinya pasti. Tapi ketika mereka sudah jatuh dan diusir dari Taman Eden, Adam kalau nggak salah umurnya masih sempet ya, 950 tahun apa ya, 1000 lebih. Pas sampai ke Kejadian 6, ketika ada anak-anak Allah, percampuran anak-anak Allah menikahi perempuan-perempuan manusia, dan ada Nephilim. Nah, itu raksasa Allah kemudian kasih kapal Nuh, ya, bahtera Nuh yang banjir besar itu. Nah, Allah kemudian bilang manusia nggak akan berumur panjang lagi, rohku nggak akan tetap tinggal pada manusia. Jadi sejak saat itu manusia kehilangan kemuliaan Allah total, nggak ada sisanya lagi. Dan manusia harus sangat berat ya untuk berjuang untuk kembali kepada status sebelumnya, dan kejahatan makin bertambah, sehingga Allah itu membuat rencana penyelamatan
yang berkesinambungan. Terus sejak Hawa keluar dari tangan Adam itu, Allah terus membuat rencana-rencana penyelamatan manusia sampai saat ini, sampai Yesus juga datang waktu itu. Dan sekarang kita mencatat Yesus akan datang yang kedua kali menjemput semua anak-anak Allah. Apakah kita sudah siap? Aku siap dalam nama Tuhan Yesus. Nah, tentang hidup yang kekal. Jadi ketika kita sudah terima salib Tuhan Yesus, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai melakukan ketaatan. Entah itu kita seperti sedang membeli waktu kehidupan. Dan ini kita pernah baca ya di Lukas 16 ayat 19 sampai 30, ada orang kaya dengan Lazarus yang orang miskin. Ketika masih hidup, Lazarus itu melakukan ketaatan atas kebenaran firman, tapi dia miskin hidupnya, gitu ya. Dan seorang kaya, dia kaya berkelimpahan, tetapi dia tidak tekun melakukan ketaatan kebenaran firman. Tadi ini kan yang dibilang kan, ada orang yang memang Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, untuk orang-orang yang punya ujian, tapi sebatas dengan kemampuan yang dia miliki. Dan ini juga sebatas kemampuan Lazarus waktu itu. Ini juga sebatas kemampuan si orang kaya itu. Tetapi sayangnya orang kaya ini tidak menggunakan waktunya dengan baik di tengah keberlimpahannya. Sedangkan Lazarus di tengah keterbatasan, dia tetap menggunakan waktu itu dengan baik. Okay. Kemudian suatu ketika orang kaya mati, lalu Lazarus juga mati. Ya, Lazarus ada di pangkuannya Bapak Abraham. Ini si orang kaya dibawa sama malaikat maut ya, katanya ya. Nah, lalu jadi lemparin ke api neraka si orang kaya, teriak gitu ya, ngomong sama Bapak Abraham. Dia melihat si Lazarus, kok enak banget ya ini ada di Bapak Abraham. Tapi kata Bapak Abraham, nggak bisa, dunia kita berbeda, udah nggak bisa ditolong lagi. Bukan karena Allah itu tidak memiliki kasih kepada orang kaya itu. Ini adalah satu sistem yang sudah laku gitu ya, yang harus dikerjakan. Jadi kita nggak bisa membuat pemikiran kami sesuai dengan kondisi kita, nggak ada. Jadi Allah udah bikin pengaturan sama seperti dunia. Kita naik pesawat terbang, seperti itu juga kita kan untuk bisa naik masuk ke airport, untuk kita bisa naik pesawat, apa yang harus kita tunjukkan? Tiket pesawatnya kan, siapa identity kita kan, KTP, paspor kan. Bagaimana kalau misalnya dari dua ini tidak ada? Mungkin kita misalnya sekarang zaman teknologi ya, kita lupa bawa tiket. Nah, masalah kita masih dicek di sistem nama kita ada. Tapi masalahnya yang paling berat adalah apa? Identitas kita siapa? Misalnya namanya siapa gitu ya. Nah, kalau identitasnya Lazarus misalnya kan, namanya yang tertulis harus Lazarus, bukan Lazarus, bukan nggak bisa terbang, atau si Torus nggak bisa juga, karena namanya di tiket harus Lazarus baru bisa terbang. Dan itu identitasnya, jadi mudah tahu. Dan ketika orang kaya dan si orang kaya gini nggak dikasih nama, kebetulan ya kita begini, cuma dikasih nama si Lazarus nih.
ini tuh udah melakukan menggunakan waktu-waktu kemurahan Tuhan yang dia punya, udah dia kerjakan apa gitu, dan itu sebagai identitas yang dimiliki. Hal-hal yang dilakukan selama hidupnya adalah identitas yang dia miliki, dan ini ketika identitas itu sudah ada, ketika mereka masing-masing meninggal, dan identitas ini pula yang menentukan mereka ada di pangkuan Bapak Abraham atau dibawa ke alam maut, kesakitan dalam hati, seperti itu. Hidup yang kekal, kita sudah membuktikan. Jadi secara simpelnya kita nih ya, kan tadi kita udah kenal Tuhan Yesus, ada kebenaran-kebenaran firman. Pergumulan kita juga banyak ya, masalah kita juga banyak banget gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mau hidup kita berlimpah uang atau keterbatasan, siapapun kita harus tetap menjaga kelakuan kita. Firman Tuhan ada, harus kita kerjakan terus-menerus. Mazmur 119 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan menjaga kelakuan orang muda supaya hidup dalam kesucian. Sejak muda mereka harus menjaga kesucian sampai mereka tua umur saat ini. Bagaimana yang sekarang baru ngerti tentang kesucian? Oke, nggak apa-apa. Terima Tuhan Yesus buru-buru, lalu terima Tuhan Yesus, lakukan ketaatannya dan nikmati atau lakukan pembayaran seperti kairos yang sudah waktu yang kita punya itu gunakan dengan sangat baik ya. Dalam untuk melakukan kesucian kelakuan itu ada penghiburan, ada Roh Kudus, ya, sebentar. Oke, maaf ya. Jadi ada penghibur Roh Kudus yang diutus Allah dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ada firman, ada Roh Kudus yang menolong kita untuk memberikan mengerti apa firman Tuhan itu. Kemudian waktu itu ada Roh Allah yang dititipin. Tapi katanya waktu peristiwa Nuh itu air bah kali-kali Roh udah diambil gitu ya. Nah, tapi setelah kita dibaptis terima Tuhan Yesus, itu Roh Kudus udah turun menolong kita, membimbing kita sampai saat ini. Supaya apa? Kita dapat melakukan semua kehendak Allah, hidup dalam ketaatannya selama-lamanya ini kan, di 1 Yohanes 2 ayat 17. Jadi teknisnya tuh simpel ya, hidup mengasihi Allah. Siapapun kita, kekurangan apa kita harus menyadari, bikinlah list, daftar kekurangan kita dan kelebihan kita. Yang lebih ini kita tingkatin, apa yang kurang kita perbaikin supaya ini nggak menjadi kurang lagi. Kita tahu, itu yang harus kita kerjakan. Nah, tadi kan sudah bilang, Jehovah Nisi, kita harus ilhanlah panji-panjiku, menggunakan salib Tuhan di tangan dan di pikiran kita, supaya kita berhasil menggunakan waktu kita di sepanjang waktu kita menjadi manusia baru. Ini dia, salib Tuhan. Tuhan Yesus sudah kita terima, kita hidup bertobat, Roh Kudus ada dalam kita. Gimana caranya ini? Firman, baca firman Tuhan setiap hari, belajar firman Tuhan, ingat janjinya, masukin dalam pikiran, pahami dengan hati, merasakan kasih Tuhan, lemah, tanya sama Tuhan, berdoa, ikut fellowship, ikut ibadah, ikut pelayanan dan lain sebagainya. Dari sana itu akan muncul yang namanya ketika kita terus menerus belajar ya, kita akan menemukan suatu ide. Lalu dari itu kita akan mungkin membuat suatu perencanaan bagaimana hidup dalam menghidupi ketaatan, hidup dalam firman Tuhan ya. Kemudian rencana, kemudian kita melakukannya, actionnya apa.
Ini waktu jalan terus. Amazing ya Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus selama kita ada waktu. Sama seperti Lazarus, gunakan waktu dengan baik. Waktu itu seperti bayarannya. Seperti kita sedang menoreh salib Tuhan di tangan, salib Tuhan di pikiran kepala kita. Nah, keaslian anak-anak Tuhan itu dilihat dari hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan, ini kesadaran sungguh-sungguh, memberikan diri dibaptis, terima Tuhan Yesus yang sudah menjadi kuasa kita, belajar tadikan firman Tuhan, hidup dalam ketaatan, aktif dalam kegiatan pelayanan, pendalaman iman, berdoa. Nah, terus kemudian ada banyak pergumulan. Ya, pergumulan kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan kita, teman-teman sekolega di kampus, ya di sekolah, atau pergumulan dengan kesehatan kita, atau pergumulan dalam kegiatan pelayanan gereja mungkin ya, atau komunitas. Tapi kita disuruh harus bertahan dalam penderitaan. Supaya apa? Itu dari kita bertahan akan kita akan mengeluarkan karakter tahan uji. Ketika kita sudah tahan uji, digodain apapun, kita akan menjadi tekun melakukan ketaatan firman dan terus berpengharapan Tuhan Yesus yang kasih kita kehidupan. Dan ini kemudian akan menjadi kita masing-masing pribadi demi pribadi akan mengalami pembaharuan akal budi. Ini yang terjadi. Saya boleh merasakannya juga. Saya tidak mungkin sampai di tahapan ini, sampai membuat kegiatan embau ini. Sungguh ini di luar kemampuan saya, di luar apa yang saya ngerti, yang saya bisa. Tolong Roh Kudus yang tolong terus. Ada banyak firman Tuhan, perkataan Tuhan, perintah Tuhan saya nggak ngerti. Dan dengan kegiatan embau ini, tentunya embau ini setelah banyaknya istilah tabungan ya, tabungan yang saya pelajari, lalu saking banyaknya saya mau bikin catatan, dan jadilah ini saya mau bagi juga ke teman-teman Bapak Ibu kasihan Tuhan, juga catatan bagi dari saya. Jadi nanti kalau entah udah berjalan waktu kemana, waktu itu saya lupa, saya balik lagi, ketemu waktu itu saya pernah bilang itu, dan saya harus melakukannya. Ketika saya lemah, ketika saya ada dalam satu pergumulan, saya ingat lagi orang saya pernah nulis kok catatan ini, kenapa saya lupa, kenapa saya nggak melakukannya. Itu yang membuat saya kuat ya. Tuhan Yesus sangat amat luar biasa. Kemudian kita akan sampai prosesnya nih sekarang, tahapannya. Kita harus udah kita mendapatkan hidup yang kekal. Kita harus mengizinkan ya Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita, yang memimpin kita. Firman Tuhan kita lakukan apa? Firman Tuhan. Kita mau lihat dan terima perjanjian, percaya janji Allah itu iya dan amin dalam kehidupan kita. Walaupun kita saat ini di tahap awal ini kita masih kesulitan, tadi kan dibilang masih sakit, masih lemah, finansial terbatas, tidak pintar mungkin ya, belum punya keterampilan dan lain sebagainya. Tapi percayalah di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kau mau Roh Kudus, biarlah engkau berkarya dalam hidupku. Dia akan yang menolong kita, menuntun kita terus menerus. Kedua, kita akan mengalami kebangkitan, hidup yang baru. Hidup yang lama kita itu bobrok. Kita akan gampang sekali merasa putus asa, lelah, depresi. Tapi di dalam firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kita menjadi sangat kuat. Injil adalah kekuatan Allah. Tahapan ketiga, ketika kita lemah tadi ya, ketika tadi kita dalam titik-titik lemah, di titik-titik rendah, kita mendapatkan pertolongan dan penghiburan dari Allah. Saya udah mengalaminya. Pasti teman-teman Bapak Ibu kasihan Tuhan juga pernah. Bagi yang belum pernah, berdoalah, mintalah, punya iman.
ini juga akan terjadi bagi dirimu. Keempat, menikmati kemenangan dan kelegaan. Kemenangan kita, kebebasan kita ketika orang sekitar kita sepertinya mungkin terbiasa melakukan sesuatu yang yang biasa buat mereka, tapi melanggar kebenaran firman Tuhan. Dan kita tidak akan tergoda untuk melakukan hal itu. Dan kita merasakan kelepasan dalam suatu kesulitan Tuhan kasih kita hikmat. Karena ketaatan kita itu gitu loh. Orang lain mungkin akan pada waktu di awal orang ini akan berkata, ya anak-anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan dikatakan itu orang-orang bodoh. Firman Tuhan yang berkata, Allah memilih yang bodoh untuk mempermalukan yang pintar. Allah memilih yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Di situ ada. Tahap kelima, berseluncur. Ini berseluncur luar biasa ya, harus punya keahlian tinggi. Bersama Roh Kudus, sama menolong kita, menggunakan kekuatannya. Ya, ketika teman-teman kita sakit atau apa, kita berdoa. Walaupun teman kita mungkin nggak percaya nih, doain gitu ya. Tapi kita percaya kan, ada firman Tuhan. Kita dengan sungguh kita ingin teman kita yang sakit itu sembuh. Walaupun teman kita mungkin nggak menganggap doa kita is okay, nggak masalah. Yang saya perlukan, kita perlukan melihat ada jawaban doa yang kita sudah naikkan dan Tuhan mengabulkannya. Tentu ada kasih Tuhan yang begitu luar biasa di tengah kesulitan, di tengah kekurangan ini kita. Kemudian ada kebiasaan baru, kita disiplin. Kita akan menjadi sangat aneh ya. Ya, akan menjadi sangat aneh. Kenapa? Saya juga kadang-kadang aneh. Kok saya jadi ini ya, kecanduan baca Alkitab, kecanduan nyari-nyari perkataan firman ini apa gitu ya, pengen tahu terus digali. Itu luar biasa loh. Step ke-6, kita akan dapat mengisyakan dunia, mengabarkan kabar baik, memberitahu orang-orang yang lemah, yang udah drop, yang pikirannya kacau. Kita kasih tahu kebenaran dan kebaikan. Karena itu juga salah satu menjadi tugas kita sebagai saksinya Allah, sebagai anak-anak Allah yang punya otoritas. Kita menolong orang-orang sekitar kita supaya orang-orang sekitar kita itu menemukan kasih Allah, kebaikan Allah. Dan ketika kita menolong mereka dipulihkan dan kehidupan kita ya akan semakin enak. Kita mengikuti Tuhan Yesus akan semakin enak. Di awalnya memang kita akan sangat sulit. Ayo kenal Yesus sebelumnya. Yang lain, apaan sih? Percayalah, bersabarlah. Ketika kita mau bayar harga ya, orang kita akan dipulihkan dan kita akan melihat satu kemenangan yang luar biasa yang di dalam komunitas kita. Amazing. Yesus sekali. Kesimpulan ya, hidup yang kekal itu semuanya dari salib Tuhan Yesus. Kita harus hidup dalam pertobatan. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, juru selamat kita ya. Kasih dirimu dibaptis. Dibaptis itu bukan sekedar ritual biasa, tapi itu adalah kayak stempel ya, seal atau perjanjian. Lalu kita baptis serius nih, kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yesus adalah karunia Allah yang paling besar, firman Allah menjadi manusia. Sayang ya kalau itu dibuang. Dan setiap orang yang percaya harus menggunakan waktunya dengan baik. Belilah emas daripadaku, katanya kan di Wahyu keberapa ya, untuk jemaat di mana ya, Laodikia atau apa, saya lupa. Kemudian ada salib Tuhan Yesus. Penebusan Tuhan Yesus memang diberikan cuma-cuma kepada setiap orang, semua orang. Tetapi salib Tuhan Yesus harus dipakai, bukan sekedar terima doang pasif, dipakai di tangan, di dahi.
dan sepanjang waktu kita di kehidupan kita harus rela membayar sebuah harga dalam sepanjang waktu kehidupan kita. Mengiring Yesus hidup dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus telah memimpin kami semua. Saat ini saya membagikan materi hari ini. Buat Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, berdoa juga untuk teman-teman yang saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam kelemahan finansial atau apapun, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan kami menerima kemenangan demi kemenangan. Biarkan janji-Mu nyata. Pembelaan nyata di dalam teman-teman kami, dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Roh Kudus yang menolong kami. Biarkan Roh Kudus yang bekerja saat ini bagi teman-teman Bapak Ibu yang mendengarkan secara online dimanapun berada, ada impartasi kuasa dalam nama Yesus. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai hari Jumat.